Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Berikut akan kami sampaikan soal Kejari Tanggamus Lampung dapati pengecoran solar subsidi dipakai mobil tangki. Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanggamus Lampung menerima laporan adanya dugaan pengecoran bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi. Apriyono selaku Kasih Intelijen atau Kastel Kejari Tanggamus Lampung mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan mafia BBM jenis solar bersubsidi pada Rabu 16 November 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Atas laporan itu, Kastel Kejari Tanggamus Lampung langsung melakukan operasi intelijen atas dugaan mafia BBM jenis solar bersubsidi di Tanggamus. Mendapatkan laporan tersebut, pihak Kejari Tanggamus langsung menuju ke lokasi yang berada di Pekon Talagening, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus. Apriyono menjelaskan mobil tangki yang ditemukan di lokasi merupakan mobil tangki solar industri. Tambahnya pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap kenek sopir mobil tangki berinisial AR. Pihak Kejari Tanggamus juga melakukan pemeriksaan terhadap kenek sopir tangki itu di lokasi gudang penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. Ya Tribuners, kita sudah terhubung ke reporter kami di lapangan yakni Diki. Halo Diki. Baik Diki, bisa diceritakan? Ya, terima kasih Bante. Baik Diki, bisa diceritakan bagaimana tanggapan Kejari setelah mendapati pengecoran ilegal tersebut? Ya, saat ini Kejari tengah melakukan penyelidikan kasus mafia minyak BBM solar bersubsidi, dan untuk saat ini Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lapangan untuk mendalami kasus tersebut. Terdapat kurang lebih ada 4 saksi yang diperiksa. Yang pertama merupakan saksi berinisial B dan F yang merupakan pemilik dari gudang penyimpanan BBM bersubsidi tersebut, dan kenek serta supir dari truk tangki yang membawa BBM bersubsidi tersebut. Untuk pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi, pihak Kejari memutuskan untuk memanggil keempat saksi tersebut untuk melakukan penyelidikan di kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus, karena pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, pihak Kejari diganggu atau dipermasalahkan dengan masyarakat yang berkumpul di lokasi penangkapan. Seperti itu, Fenty. Baik Diki, apakah dari pihak Kejari telah melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap kenek sopir tangki tersebut? Untuk pemeriksaan terhadap kenek sopir tangki itu memang sudah dilakukan di Kejari Tanggamus, dan namun Kejari Tanggamus masih akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus penyelundupan atau penggelapan BBM bersubsidi ini.
Baik Diki, selain itu apakah ada berpotensi ada pihak yang terlibat selain sopir Connect? Untuk potensi, pihak Kejari mengatakan masih banyak potensi yang pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam kasus ini. Salah satunya merupakan rekan dari pemilik gudang, yaitu yang berinisial KOI, yang merupakan salah seorang yang mengambil atau melakukan pembelian minyak bersubsidi terhadap saksi B dan F. Baik Diki, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Diketahui Tribuners, sopir tangki cor solar sempat kabur saat didatangi Kejari Tanggamus. Sopir mobil tangki solar sempat melarikan diri saat Kejari Tanggamus Lampung datang ke lokasi. Kasih Intelijen Kejari Tanggamus Lampung, Apriyono, mengungkapkan sopir mobil tangki sempat melarikan diri saat ingin dimintai keterangan terkait dugaan penimbunan BBM jenis solar bersubsidi tersebut. Ia juga mengungkapkan mobil tangki solar tersebut merupakan mobil tangki milik salah satu perusahaan. Namun pihak Kejari Tanggamus berhasil mengumpulkan keterangan dari pihak gudang yang bernama B dan F. Saksi penimbunan solar subsidi juga diminta datang ke kantor Kejari Tanggamus. Kasih Intelijen Apriyono meminta para saksi datang ke Kejari Tanggamus Lampung. Apriyono menjelaskan pada saat pihak yang melakukan pemeriksaan lokasi penemuan gudang penimbunan BBM jenis solar bersubsidi tersebut sudah dipenuhi oleh warga. Karenanya untuk faktor keamanan ia meminta kepada para saksi untuk datang ke Kejari Tanggamus. Ia juga menjelaskan saksi berinisial B dan F selaku pemilik gudang dan kernet mobil tangki solar berinisial AR bersedia datang ke Kejari Tanggamus. Ketiga saksi tersebut merupakan orang yang datang pertama kali untuk menjalani pemeriksaan di Kejari Tanggamus. Setelah itu sopir mobil tangki solar yang sempat melarikan diri berinisial M juga turut datang memenuhi panggilan dari Kejari Tanggamus. Kegiatan adanya indikasi penimbunan BBM. Jadi kita mendapatkan informasi awal bahwasanya di sini ada kegiatan tersebut. Nah, bosnya mana? Rumah Yang ada di dalam siapa? saya sama adiknya. Sama adik-adik. Ini kegiatan apa sebenarnya di sini? Ya solar bos ya. Solar bos, punya bos. Untuk mana? Mau dialirkan kemana ini? Kurang paham saya dari itu bisa bos ya Pak. Karena saya Tapi ini bukan solar. Ya enggak gini, Mas ada ini enggak surat izin untuk Ya, surat taruh itu? BBM tolak. Bos semua cuma kalau saya cuma Dalam bos. Tujuannya kan mau saya kembali tujuannya nggak tahu kemana. Ya ke Bandar Lampung. Iya. Nah, dari Bandar Lampung. Terus surat jalannya ada? Enggak ada. Saya cuma ke net, saya nggak ngerti. Saya cuma ke net. Cuma ke naik. Makanya nggak ngerti. Suruh ngambil barang, udah. Suruh ngambil barang. Di sini. Suruh ngambil barang di sini. Nah, Terus ngambilnya kayak mana? dari mana? Ngambil barangnya gimana? Masukin ke sini atau gimana? Iya. Masukin ke tank ini. Pakai apa? Mesinnya ada. Ini jadi dapur. Enggak. Berapa? Berapa liter? 5. 5 ton. Hah? 5 ton itu 5 ton ya? Iya loh. 5 ton itu Saya cuma di Iya. duduk aja. Dia sudah ngambil 5 ton. Mau dibawa ke PT Cakra. Kurang Mau bawa ke tahu. tangki. Iya, maksudnya disuruh bosnya. Mau dibawa ke mana? Saya enggak itu. Saya ke netnya, saya nggak tahu. Oh gitu. Heeh. sopirnya Ngomong dari mana ya? Banyak. Coba ambil dulu mas. Itu di sana. Dia ketak. Turun.
tuh Mas ya? Saya masih ngopet. Udah ada lagi. Assalamualaikum. Bisa itu dibuka. Di sana nggak ada, sana nggak boleh biasanya. Iyalah, makanya minta di sini. Menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Jadi langsung saja kita mulai, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2023 sekira jam 22.00 waktu Indonesia Barat, berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, kami dari tim intelijen Kejaksaan Negeri Tanggamus melaksanakan operasi intelijen terkait atas dugaan mafia BBM jenis solar yang ada di Kabupaten Tanggamus, di mana solar ini adalah solar yang bersubsidi. Adapun kronologis kejadiannya, yakni pada hari Rabu tanggal 16 November 2023, kami tim intelijen Kejaksaan Negeri Tanggamus mendapatkan sebuah informasi bahwa adanya kegiatan terkait pengecoran BBM jenis solar subsidi. Atas informasi tersebut, kami tim intelijen Kejaksaan Negeri Tanggamus langsung turun ke lapangan, yang mana pada saat turun ke lapangan kami menemukan satu unit mobil tangki jenis solar berwarna biru, yang mana tangki tersebut adalah tangki solar industri. Setelah kita temukan tangki solar tersebut, kita langsung menanyakan kepada kenek dan supirnya. Namun yang berhasil kita temukan pada saat malam itu adalah keneknya. Itu kita temukan di sebuah gudang penimbunan BBM yang beralamat di Talang Geni, Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Atas temuan tersebut, kami meminta kepala pemilik gudang yang berinisial B dan F berserta supir dan keneknya, namun supirnya berhasil kabur. Kenek mobil tersebut adalah kenek mobil dari PT inisialnya C.G, yang mana untuk kita minta untuk memberikan keterangan atas hal tersebut.
Kemudian atas hal tersebut kita menyuruh mereka untuk memberikan keterangan di kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus. Kenapa kita minta di kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus? Karena pada saat itu di lokasi sudah ramai warga, maka kita meminta mereka kesediaannya untuk memberikan keterangan di kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus. Pada saat itu mereka menerima untuk atau bersedia untuk memberikan keterangan di kantor Kejaksaan Negeri. Jadi atas hal tersebut mereka pemilik gudang itu ada inisialnya B dan F, terus naik mobil inisialnya AR datang ke Kejaksaan Negeri Tanggamus. Tak lama kemudian disusul oleh supirnya ternyata yang M inisialnya. Keterangan, nah didapat bahwa kuat terdapat indikasi terjadinya penimbunan dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi. Adapun modus operandi penimbunan BBM solar bersubsidi tersebut yang dilakukan B dan F yakni dengan cara menerima dan membeli BBM jenis solar bersubsidi dari para pengecor di tiap-tiap SPBU di Kota Agung maupun Talanggeni serta Lakaran. Nah, kemudian mengumpulkannya di dalam sebuah tetmon yang berisi kurang lebih 1000 liter, di mana di gudang tersebut ada 5 tetmon. Dan setelah terisi sebanyak 5 tetmon tersebut, kemudian pemilik gudang menelponlah salah satu rekanannya yang berinisial KOI. Nah, setelah menghubunginya, kemudian KOI langsung menyuruh anak buahnya untuk menggunakan truk tanker yang bertulisan PT.C.G guna dijual di luar provinsi Lampung demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan kami, ini didapat adanya pihak-pihak lain yang dari bos dari B dan F tersebut yang masih harus dilakukan penyelidikan. Terkait dengan tindak lanjut kegiatan tersebut, kami Kejaksaan Negeri Tanggamus akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yakni adalah Polres Tanggamus. Terus Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam hal ini tim penyelidikan Tanggamus turun melakukan operasi intelijen berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus yang didasarkan pada banyaknya keluhan dari masyarakat atas kegiatan penimbunan minyak BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan secara ilegal, yang mana kegiatan tersebut itu merupakan perbuatan yang dilarang dan menyebabkan kerugian, serta perbuatan tersebut dapat menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Penimbunan jenis BBM solar tersebut juga menyebabkan tujuan dari pemerintah memberikan solar bersubsidi kepada masyarakat itu tidak tercapai. Di sini kita pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM jenis BBM subsidi supaya tepat sasarannya. Demikian telah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Jadi langsung saja kita mulai, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2023 sekira jam 22.00 waktu Indonesia Barat, berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Itulah tadi Tribuners Breaking News soal pengecoran BBM ilegal di Tanggamus bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Official dan YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat malam dan sampai jumpa.